Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monalisa Mamonto, Sarjana Pendidikan Islam. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Tutuyan, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Saat ini saya mengikuti pendidikan profesi guru dalam jabatan Batch 2 di LPTK Universitas Islam Negeri Salatiga, Jawa Tengah tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, Rabu tanggal 26 Oktober 2022, saya akan membuatkan video praktek pembelajaran sesuai dengan perangkat pembelajaran yang saya buat untuk dipersembahkan dalam ujian kinerja atau UKIN. Video praktek ini saya ambil di sekolah SMA Negeri 1 Tutuyan pada kelas 10 materi pokok Malaikat Selalu Bersamaku. Berikut video praktek yang saya buat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Sekali lagi, apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Masih semangat mengikuti pelajaran agama Islam hari ini? Masih. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, Ibu mau cek dulu apakah ada seragam yang di luar ini atau ada sampah-sampah yang berserakan. Coba lihat di bawah meja. Banyak. Bersih? Bersih. Alhamdulillah, berarti tugas kebersihan hari ini dilaksanakan sesuai dengan kewajibannya. Siapa yang pimpin doa? Ketua kelas? Silakan. Siap, berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sudah selesai, dunia bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pelajaran kita hari ini Ibu akan mengabsen dulu anak-anak. Tadi ada yang sudah bolos ini. Izan Ismawati, Hadir. Zalfa Selin Yosadi, Hadir. Dwi Ayu Winana, Hadir. Miftahul Jana, Hadir. Nur Fatimah Mokodofit, Hadir. Oksya Mopio, Hadir. Zahdan Rusdi, Hadir. Panti Mokodofit, Hadir. Hariri Manuharisi, Hadir. Regita Cahyani, Hadir. Samsabila, Hadir. Muhammad Rafi Simbala, izin dong? Ya, Bu. Ada yang untuk nama dia Kang? Ya, Bu. Oke. Anak-anak, ada yang masih ingat materi minggu lalu? Masih kan? Materi minggu lalu itu membahas tentang apa? Ya, silakan Selin. Aku selalu dekat dengan Allah. Aku selalu dekat dengan Allah. Di situ spesifikasinya membahas tentang apa? Asmaul Husna. Ada berapa Asmaul Husna? Iya, beri aplaus. Jadi minggu lalu kita membahas tentang materi aku selalu dekat dengan Allah, yaitu mengenai Asmaul Husna, di mana ada 99 nama baik, nama yang baik. Ada yang masih ingat salah satu? Ya, Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Jabar. Ya, seperti itu. Hari ini anak-anak kita akan membahas materi mengenai malaikat selalu bersamaku. Tetapi sebelum Ibu masuk kepada materi itu, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasarnya dulu dan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Jadi anak-anak, kompetensi dasar yang akan kita capai hari ini, yang pertama, meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala
presentasi beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Tujuan pembelajarannya ada dua. Di sini nanti anak-anak itu mampu menjelaskan pengertian iman kepada malaikat itu apa dengan baik dan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menguraikan dengan cepat malaikat beserta dengan tugas-tugasnya dengan baik dan benar. Itulah tadi kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kita kali ini. Sekarang kita masuk pada materi. Tolong perhatikan yang ada di papan atau slide yang akan nanti Ibu tampilkan. Pengertian iman kepada malaikat. Iman secara bahasa artinya percaya atau yakin. Iman dari segi istilah artinya meyakini setulus hati yang benar-benar kuat mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Jadi anak-anak, selain kita yakin dan percaya, iman ini kita harus tanamkan di dalam hati. Kita tanamkan di dalam hati, kemudian kita aplikasikan dengan tindakan. Jadi kalau kita mengakui kita beriman kepada malaikat, berarti kita harus percaya bahwa malaikat itu ada. Kemudian hukum beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat hukumnya adalah fardu ain. Apa itu fardu ain? Wajib. Jadi beriman kepada malaikat ini anak-anak adalah wajib. Karena beriman kepada malaikat merupakan salah satu rukun iman kepada Allah. Rukun iman atau rukun Islam? Rukun iman ada berapa? 6. Rukun Islam? 5. Ya, berarti masih 6. Nah, di sini ada salah satu surah Quran surah Al-Baqarah ayat 245. Siapa yang boleh baca? Ya, silahkan Nur Fatimah. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Ya, Masya Allah. Aplaus. Jadi anak-anak, Quran surah Al-Baqarah ini adalah merupakan salah satu landasan hukum kenapa kita harus beriman kepada malaikat. Di sini sudah jelas sekali artinya bahwa Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya. Jadi sudah jelas sekali bahwa di dalam Quran surah Al-Baqarah ini kita ditekankan untuk selain beriman kepada Allah, kita juga harus mengimani malaikat. Ada juga ini Quran surah An-Nisa. Siapa yang boleh baca? Ya, Hariri silahkan. Ya, dari handphone saja kalau tidak jelas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil
Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Iya, bagus. Beri aplaus kepada Ustaz kita Hariri dan Ustazah kita Ibu Nur Fatimah Mokhodolbit. Ini masih siswa, tapi insya Allah nanti siapa tahu berminat bakal menjadi guru. Nah anak-anak, Quran Surah An-Nisa ayat 136 ini juga termasuk salah satu landasan hukum kenapa kita harus beriman kepada malaikat. Ini sudah jelas sekali terdapat pada artinya, yaitu ini adalah sebuah peringatan anak-anak surat ini. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, maka orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Jadi anak-anak, Quran Surah An-Nisa ini adalah surah sebagai peringatan kepada umat manusia. Kita tidak mengimani Allah, malaikat, kitab-kitab, berarti kita termasuk manusia yang sudah memang sesat, sudah jauh dari ketentuan yang Allah tetapkan. Nah ini ada perbedaan malaikat, jin dan manusia. Mari kita coba baca nomor 1. Perbedaan malaikat, jin dan manusia. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Jin diciptakan dari api, sedangkan manusia diciptakan dari tanah. Iya, malaikat, jin, manusia. Terima kasih Regita. Jadi kalau malaikat, jin dan manusia, malaikat itu diciptakan dari cahaya. Kalau jin dari, kalau manusia dari Tanah. Nah, itu perbedaannya. Yang kedua, coba Dwi, Ayu baca yang kedua. Yang di papan, di apa slide, coba baca perbedaan malaikat, jin dan manusia. Dan jin Ya, ini yang nomor 2. Boleh baca? makhluk gaib. Ya, manusia, malaikat, makhluk Gaib. baru. Jin makhluk gaib. Ya, Manusia makhluk yang terlihat. mata dan kasat mata. Iya, oke. Jadi perbedaan yang di bagian 2, malaikat, jin dan manusia. Malaikat dan jin itu anak-anak adalah makhluk gaib, sedangkan manusia adalah bukan makhluk gaib karena bisa dilihat oleh mata kita. Yang ketiga, coba Selin baca itu perbedaan malaikat, jin dan manusia. Malaikat selalu patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Jin ada yang patuh dan ada yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. ya. Manusia ada yang patuh dan ada yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, betul sekali. Jadi anak-anak, di poin ketiga ini, kalau malaikat itu anak-anak Allah ciptakan memang tugasnya hanya satu, berarti hanya untuk patuh kepada Allah saja. Kalau misalnya Allah suruh tugasnya hanya untuk mencatat amal baik, cuma itu terus bekerja dari awal diciptakan sampai nanti hari kiamat. Kalau jin dan manusia itu anak-anak Allah ciptakan itu, dia dikasih 2 pilihan. Ada yang boleh ikut yang baik atau mau yang buruk. Itu jin dan manusia. Jadi ada yang patuh dan ada yang tidak atau durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin keempat. Vita boleh baca? Malaikat tidak makan dan tidak minum. Iya. Jin makan dan minum. Manusia makan dan minum. Iya, jadi di poin keempat ini kalau malaikat dia anak-anak tidak makan dan Minum. kalau jin anak-anak ada yang makan dan manusia ada juga yang makan dan minum. Kalau jin itu anak-anak biasanya diberikan apa? Sesajen atau ya, tumbal. Itu biasanya tuh bagi orang-orang yang percaya hal-hal tertentu itu biasanya. Mereka memberikan sebuah sesajen atau tumbal. Poin kelima, coba Izan baca. Malaikat pikirannya jernih dan lurus. Jin pikirannya berubah-ubah, manusia pikirannya berubah-ubah.
Iya, jadi poin kelima itu anak-anak, malaikat itu karena dia tidak memiliki tujuan apapun, tujuannya diciptakan itu hanya untuk beriman kepada Allah. Jadi dia tidak mempunyai hal-hal yang misalnya itu ambisi atau apapun. Tugasnya itu hanya satu. Jadi malaikat itu tidak ada pikiran sama dengan manusia, anak-anak pikiran musuh, tidak ada. Karena orang tidak memiliki emosi, orang tidak memiliki nafsu. Pokoknya Allah ciptakan mereka itu semata-mata hanya untuk beriman kepada Allah. Jadi pikirannya itu anak-anak jernih dan lurus. Kalau jin dan manusia kan, oh bisa hari ini baik, besoknya berubah menjadi kurang baik atau malah lebih jahat. Itu manusia kalau sudah dipengaruhi dengan hal-hal yang negatif, pasti dari semulanya baik bisa jadi buruk. Atau orangnya semulanya amburadul, tidak pernah mau sholat atau apa, tiba-tiba karena dapat mukjizat atau apa, dia menjadi orang yang sangat alim atau orang yang sangat beriman. Yang keenam, coba Oksya baca ini perbedaan malaikat jin dan manusia. Malaikat tidak mempunyai nafsu, jin mempunyai nafsu, manusia mempunyai nafsu. Iya, jadi anak-anak seperti Ibu jelaskan tadi, malaikat itu semata-mata Allah ciptakan hanya untuk beriman kepada Allah. Jadi malaikat itu anak-anak dia tidak memiliki nafsu seperti orang manusia. Sedangkan jin dan manusia pasti memiliki nafsu. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, nanti Ibu akan bentuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nanti anak-anak akan mempresentasikan gambar yang akan Ibu tampilkan di depan. Baiklah anak-anak, sekarang Ibu akan bagi 3 kelompok. Jadi nama-nama kelompok sudah ada, Ibu sudah bagi tadi. Nanti tiap kelompok ini akan Ibu tampilkan di depan. Coba lihat di slide. Ini adalah tugas kelompok. Sebelum Ibu menjelaskan ini, Ibu bagi dulu. Kelompok 1, Nur Fatimah ada? Ya, Nur Fatimah, Oksya, Zahdan, dan Fanti. Kelompok 2, Izan, ada semua toh, Zalfa Selin, Dwi Ayu, Miftah. Kelompok 3, Haliri, Regita, Salsabila. Ada ini gambar apa? CCTV. Ini adalah gambar CCTV. Amati gambar ini, kemudian diskusikan dengan teman-teman kelompokmu. Kira-kira apa kaitannya dengan beriman kepada malaikat? Jadi anak-anak, gambar CCTV ini anak-anak kaitkan kira-kira kaitan antara beriman kepada malaikat itu apa? Mengerti? Silahkan bagi kelompok yang tadi sudah Ibu sebutkan. Anak-anak tadi Ibu sudah bagi kelompok toh? Kelompok 1, 2, dan 3. Kelompok 1 dan 2 ada 4 orang, dan kelompok 3 hanya ada 3 orang. Tadi yang materi tadi soal tadi Ibu sudah jelaskan toh? Nah ini Ibu kasih waktu berapa menit boleh ini? 15 menit. Silakan tiap-tiap kelompok untuk mencari jawabannya, kira-kira keterkaitan antara CCTV dengan beriman kepada malaikat itu apa. Silakan kerjakan dari sekarang, dan harus ada salah satu siswa yang akan menjawab masing-masing jawaban dari setiap kelompok. Nanti kelompok lain akan mengajukan pertanyaan dari tiap-tiap kelompok yang akan membacakan jawabannya. Oke, dimulai dari sekarang.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil pengamatan dari gambar tadi, yaitu CCTV. Di mana CCTV itu selalu merekam dan mengintai semua aktivitas kita seperti halnya juga malaikat yang selalu mengintai segala kegiatan yang kita lakukan. Demikian pula orang yang meyakini keberadaan malaikat yang senantiasa mengawasi dan mencatat segala gerak-gerik yang dilakukan setiap manusia. Iya, bagus sekali, berikan aplaus. Itu adalah jawaban dari kelompok 1. Ada yang ingin bertanya? Kelompok 2, kelompok 3? Ya, silakan kelompok 2. Perhatikan kelompok 1. Baiklah, saya dari kelompok 2 ingin menanyakan kepada kelompok 1, mengapa malaikat selalu taat kepada Allah sedangkan manusia tidak? Iya, mengapa malaikat selalu taat kepada Allah sedangkan manusia tidak? Kelompok 1, siapa yang ingin menjawab? Ya, silakan nanti. Baiklah, saya dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jawabannya adalah karena malaikat tanpa diberi syahwat atau nafsu sehingga hanya fokus kepada perintah Allah untuk beribadah kepadanya. Sedangkan manusia diciptakan oleh Allah itu memiliki nafsu atau akal dan manusia diberikan pilihan. Iya, oke, bagus sekali. Berasa sejelas itu ya. Kelompok yang lain, kelompok 3 ingin bertanya? Iya, silakan. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1, mengapa kita harus mengimani malaikat Allah? Nah, kelompok 1, mengapa kita harus mengimani malaikat Allah? Silakan dari kelompok 1, siapa yang ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3? Iya, silakan, Oksha. Baiklah, saya dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Karena malaikat merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah yang selalu taat kepada Allah. Selain itu juga terdapat dalil nakil dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW untuk beriman kepada malaikat. Oleh karenanya hukum beriman kepada malaikat menjadi wajib, yaitu jika seorang beriman kepada malaikat akan mendapatkan pahala dan jika tidak akan berdosa. Iya, bagaimana kelompok 3? Pas kok? Iya, terima kasih. Tadi DP dalil tadi yang tadi siapa? Nur Fatimah dengan Hariri tadi saya baca. Sekarang kelompok 2, silakan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya ingin memaparkan hasil presentasi dari gambar CCTV tersebut. Kaitannya CCTV itu dengan malaikat adalah kinerjanya bertugas untuk mengawasi segala gerak-gerik perbuatan yang terjadi di sekitarnya. CCTV bertugas mengawasi, malaikat juga begitu bertugas untuk mengawasi. Ajaran yang dapat diambil menjadi berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Itulah presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali, beri aplaus untuk kelompok 2. Ada yang ingin bertanya kepada kelompok 2? Saya Iya, dari kelompok 3, silakan. Dari kelompok 3 ini bertanya kepada kelompok 2. Malaikat yang bertugas untuk mengawasi segala perbuatan baik dan buruk manusia, malaikat siapa? Oh, pertanyaannya malaikat yang bertugas untuk mengawasi manusia itu, perbuatan manusia itu malaikat siapa? Ada yang boleh menjawab? Iya, silakan. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Malaikat rakib dan rakib. Iya. Kelompok 3, jadi jawabannya malaikat rakib dan malaikat atid. Malaikat rakib itu malaikat apa? Mencatat amal apa? Baik. Jadi malaikat rakib baik, mencatat amal baik. Malaikat atid mencatat amal buruk. Iya. Sekarang presentasi kelompok 3. Kelompok 3, ada yang ingin presentasi? Aduh, kenapa belum? Dari tadi semua bermain, Kang. Jadi kelompok 3 tidak ada yang akan presentasi. Otomatis kalian bertiga tidak ada nih nilai. Yang ada nilai cuma tadi yang bertanya. Baiklah anak-anak, itulah tadi presentasi dari kelompok 1, 2, dan 3 mengenai apa tadi?
Kalau di dalam satu ruangan ini kita pasang CCTV itu untuk mengawasi gerak-gerik yang ada di dalam ruangan. Kan CCTV banyak tersebar sekarang, yang ada yang pemerintah pasang di jalan raya, ada yang dari pihak rumah. Kalau untuk menjaga atau keamanan di lingkungan, otomatis orang harus memasang CCTV agar terhindar dari segala macam bahaya atau yang akan terjadi misalnya pencurian dan lain-lain. Nah, malaikat juga begitu. Wajib akan malaikat tugasnya untuk mengawasi setiap gerak-gerik umat manusia. Selain mereka untuk mengawasi, mereka juga adalah malaikat yang bertugas untuk ada di fungsi masing-masing. Sama dengan malaikat Jibril tugasnya untuk menyampaikan wahyu. Malaikat Mikail tugasnya untuk rezeki. Dia menyampaikan rezeki kepada umat makhluk hidup atau umat manusia. Malaikat Israel Cabut nyawa, nah tugasnya adalah mencabut nyawa. Israfil meniup trompet, ya meniup trompet atau meniup sangkakala. Munkar dan Nakir dia bertanya di dalam kubur. Ada yang pernah mengenai Munkar dan Nakir? Belum. Sampai dari sana ke sana. Munkar dan Nakir adalah tugasnya untuk menanyakan di dalam kubur. Rakib dan Atid amal baik dan amal buruk. Terakhir malaikat Malik dan Ridwan. Malaikat Malik tugasnya apa? menjaga surga, Ya, menjaga neraka, bukan surga. Malaikat Ridwan menjaga surga. Ada yang suka masuk surga? Ada yang suka berkurang dari malaikat Malik? Beberapa dua, tapi hanya Assalamualaikum malaikat, hanya masalah lanjut ke surga. Nah, sampai situ anak-anak, ibu akan membagikan ini LKPD. Nanti akan dikerjakan oleh setiap masing-masing dari ibu pasti kelompok yang mengerjakan LKPD ini. Jangan dibuka dulu. Anak-anak sudah selesai mengerjakan LKPD? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah diselesaikan akan Ibu kumpulkan. Nah, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, adakah dari siswa yang ingin memberikan satu kesimpulan? Ya, silakan Rika. iman adalah percaya. Iman kepada malaikat adalah percaya kepada malaikat, walaupun kita tidak bisa melihat malaikatnya, tetapi malaikat pasti selalu melihat kita, karena malaikat adalah makhluk baik. Kemudian jumlah malaikat itu ada banyak, tetapi manusia hanya wajib mengimani satu malaikat. Ya, bagus sekali. Dari aplaus. Jadi, iman kepada malaikat itu artinya percaya, dan malaikat itu jumlahnya ada banyak, tapi kita wajib mengimaninya hanya ada 10. Tadi yang anak-anak sudah sebutkan. Siapa yang ingin pimpin doa? Sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa dulu agar sampai di rumah kita sehat walafiat. Silakan, Syahdan. Bersiap